Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siswa-siswi SMK Andalusia yang berbahagia, pada kesempatan bulan puasa ini, ya di akhir bulan puasa ini, sekolah mengadakan acara pesantren Ramadan, program pesantren Ramadan. Ini tidak seperti biasanya kita kumpul di sekolah, tapi ya sekarang kita harus menjalani begini, ya kita jalani saja, tidak usah bertanya kapan berakhirnya. Ya, pokoknya semua yang mulai nanti ada akhirnya. Sekarang kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, tanggal 25, berarti kurang berapa hari lagi kita selesai menjalankan Ramadan. Ada dua hal terkait dengan ini. Kita harus bersedih karena mau berpisah dengan bulan Ramadan, atau sebaliknya berbahagia. Kita bersedih karena akan ditinggal bulan yang penuh dengan berbagai kebaikan, bulan di mana di situ segala amal perbuatan pahalanya dilipat gandakan, bulan dengan berbagai kelebihan yang lain, syahrul Quran, syahrullah, dan lain sebagainya. Kita berpisah dari itu tentunya bersedih, karena berarti dengan berpisah dengan Ramadan artinya kesempatan untuk meraih hal-hal seperti tadi sudah tidak bisa lagi di tahun ini tentunya. Namun pada saat yang sama sebenarnya kita juga harus berbahagia. Berbahagia karena ada janji di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan murni karena Allah, maka dia akan keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Jadi mungkin nanti pada saatnya kita berpisah dengan Ramadan, ada ungkapan bijak yang disampaikan oleh para hukama, ahli hikmah, yakni ungkapan muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai Ramadan, tinggalkanlah kami dengan membawa pengampunan, dengan pembersihan dosa. Pada kesempatan ini yang pertama, saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan bismillah. Tadi di awal setelah salam saya baca bismillah, ini saya baca kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari Safinatun Najah. Nah, kitab ini terkenal sekali, hampir semua orang di desa punya di rumahnya masing-masing. Ini setiap kitab yang kita baca itu pasti diawali dengan bismillah. Buka ini, buka yang lain, itu semuanya bismillah. Ini di hadapan saya ini sebenarnya ada paling tidak 3 kitab sekaligus. Ada Safinatun Najah, ada Kasyifatus Sajah, dan ada Riyadul Badi'ah. Ketiganya ini pakai bismillah semua, diawali dengan bismillah semua. Nanti kalau saya buka yang lain juga akan diawali dengan bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah. Nah, apa alasannya? Ini komentarnya begini.
Ibtada'al musannif kitabahu bil basmalah iqtidaan bil kitabil aziz fi ibtida'ihi biha ay fi lauhil mahfuz. Para penulis kitab atau penulis kitab ini memulai tulisannya dengan bismillah karena semata-mata mengikuti kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diawali dengan bismillah. Baik Al-Quran yang sekarang kita kenal dengan mushaf itu yang tertulis semua itu awalnya pasti bismillah, maupun Al-Quran pada permulaannya yakni di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu turun bertahap. Al-Quran itu turun bertahap. Pertama Allah turunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz kemudian Al-Quran Allah turunkan di Sama'id Dunya atau Baitul Izzah, langit yang terdekat dengan dunia. Nah, kemudian di Baitul Izzah, dari Baitul Izzah itu diturunkan secara berangsur ke dunia. Kembali semuanya diawali dengan bismillah. Bismillah. Jadi tartibul mushaf, urutan mushaf yang ada itu awalnya bismillah. Permulaan di Lauhul Mahfuz sana juga bismillah. Makanya para penulis buku-buku agama atau kitab-kitab agama ini mesti diawali dengan bismillah. Itu alasan yang pertama. Ada sebuah riwayat anna awwala ma katabahul qalam anna tawwab wa ana atub ala man taba fa huwa fi sabiqil arsh. Memang ada riwayat lain. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, pertama yang ditulis itu bismillah. Namun ada riwayat yang lain bahwa pertama yang ditulis oleh Al-Qalam, ada makhluk Allah yang namanya Al-Qalam yang mencatat semuanya. Itu tulisan pertama bukan bismillah tapi ana at-tawwab. Ana, aku, Allah adalah at-tawwab, zat yang maha menerima taubat. Wa ana atubu ala man taba, karena aku Allah adalah zat yang maha menerima taubat, maka aku Allah pasti akan menerima taubat orang yang mau bertobat. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu tulisan pertama bukan bismillah tapi itu. Ya, tapi di kitab-kitab itu mengikuti yang pakai bismillah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa mengawali dengan bismillah? Ya karena ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtab fahuwa ajdan atau fahuwa abtar. Segala urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka urusan itu menjadi kurang kebaikannya, kurang berkahnya. Ini bahasa bebas. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Baca bismillah. Riwayat lain mengatakan idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumuha faqra'uha. Ketika kamu mengawali tulisan, mau membuat tulisan, mengawali tulisan, awalilah tulisanmu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah kamu menulisnya, maka baca. Jangan cuma tulis tapi baca. Setelah ditulis baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terkait dengan bismillah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bismillah? Melihat hal-hal tadi yang sudah disebutkan, maka sekarang kita pakai salah satu penjelasan. Ada yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya bagaimana? Allah pada saat memulai sesuatu pasti bismillah. Kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita kenal ada 4.
tapi ada yang menjelaskan sampai 114 kitab. Semuanya diawali dengan bismillah, tentunya dengan bahasa yang berbeda-beda. Diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau mengawali sesuatu, mau memulai sesuatu itu baik, maka bacalah bismillah. Mau sekolah, bismillah. Mau pergi kemana yang baik-baik, pokoknya bismillah. Yang baik-baik bismillah. Yang tidak baik jangan bismillah, karena tidak boleh. Misalnya perbuatan yang haram diawali bismillah, maka bismillahnya jadi haram. Perbuatan yang makruh bismillah, ya bismillahnya jadi makruh. Nah, jadi dengan bismillah, di samping kita juga berusaha mengikuti adat kebiasaan Allah, dalam tanda kutip adat kebiasaan Allah, kita berusaha mengikuti itu. Pada saat yang sama sebenarnya kita berusaha memahami bahwa sebenarnya yang bisa kita lakukan itu semuanya atas dasar belas kasih sayang Allah. Nah, hal yang lain, ketika mau melakukan sesuatu kemudian bismillah, maka kita akan menjadi orang yang selalu optimis pada saat kita gagal, katakanlah gagal, kita tetap optimis karena dengan bismillah artinya kita selalu bersama dengan Allah yang Maha berbelas kasih, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pada saat dalam kondisi terpuruk, katakan begitu, ya, kita tetap mengingat kasih sayang Allah. Ini pasti akan berlalu. Kemudian pada saat berhasil juga tidak menjadi sombong, karena kita tahu, kita yakin keberhasilan yang diperoleh itu semata-mata pemberian Allah, semata-mata yang wujud dari kasih sayang. Ya, jadi bismillah jangan lupa, walaupun itu kelihatannya sepele. Ya, saya yakin semuanya hafal, kecuali yang belum hafal nanti belajar lagi di sekolah. Tapi saya yakin semuanya hafal. Susah untuk mencari orang yang tidak hafal bismillah. Ya, semoga kita bisa memulai segala aktivitas baik kita dengan bismillah. Nah, ini juga yang menjadi alasan saya memulai kegiatan pesantren Ramadan, kegiatan di bulan Ramadan ini dengan membahas bismillah. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.